Selamat datang di podcast Jarak Jauh Fengsu Podcast. Kembali lagi bersama gue Rasyad, perwakilan dari Jakarta. Gue Yuda, perwakilan dari Surabaya. Gue Faras, perwakilan dari Depok. Dan selama 40 menit ke depan kita akan menemani kegabutan kalian. Topik kita kali ini apa, Yud? Topik kita kali ini menjelaskan ini persiapan kuliah. Kan bentar lagi mau SBM nih orang-orang. Jadi kita bahas para ini ahli-ahlinya ini. Kita undang para ahli. Iya, makanya itu kita ngundang tamu lagi biar rame aja. Tamu terus, kata Faras. Tamu terus. Nih kita bisa menanyakan semua jalur. Boleh perkenalan dulu nih tamunya. Dari yang cowok, nama, pekerjaan, status. Jalur masuk. Gue Farhan, pekerjaan mahasiswa, status gabut, apalagi Jalur lah. jalur SNM. Asik. Sih. Boleh lanjut lagi. Gue Gaby, mahasiswa, statusnya sibuk, terus masuknya SBMPTN. Asik. Lokasinya Depok ya. Ya, Yang satu lagi tadi Bandung. Kita langsung mulai aja kali. Boleh. Dari ceritain aja persiapan kayak masuk universitas dulu kayak ngapain aja gitu. Apa udah nyiapin dari kelas 1, kelas 2, apa jurusannya sudah terpampang waktu kecil apa gimana. Nah gitu, boleh diceritain dulu. Dari siapa boleh? Gaby mungkin. Iyalah. Farhan. Ya udah Farhan. Ntar gak ada. Boleh Farhan. Lempar. Gimana? Jadi gue pertama kali milih stay itu sebenarnya dari SMP. Wah, itu dia tuh. Sudah Visioner. Jadi gue pengen elektro kan. Nah gue nyari kan yang paling bagus tuh di mana sih elektro. ITS dong. Hah? Ya. Oh bukan ya. Terus gue lihat kan di web ada kayak ranking-ranking gitu lah. Terus gue lihat stay kan tinggi tuh. Waktu itu ranking 2 apa. Nah jadi gue dari situ udah tertarik. Ranking pertamanya apaan? Terus ITS ya. dulu ini bukan elektronya doang, maksud gue di seluruh jurusan. Ranking kampus. Industri atau tambang gitu. Oh, ranking jurusan. Orangnya jurusan. Berarti dulu tuh langsung searchingnya tuh langsung ranking jurusan di ITB gitu. Gue tuh semuanya yang negeri. Ranking jurusan doang berarti ya yang lu cari. Oh, Iya. elektro tuh 2. 2 waktu itu. Keren kalau lah. Satunya tuh tambang. Bagus. Kalau kenapa milih elektro? Nah, gue terinfluence sama bokap gue. Bokap gue dulu elektro UGM. Terus subjurnya tuh telekomunikasi kan. Pas di ITB tuh langsung deh kayak SMA. Gue udah ngincer undangan kan dari kelas 11 lah. Soalnya gue lihat Alpus kan tahun 2 tahun sebelumnya tuh ada kan yang masuk. Iya. Terus pas kelas 12 gue lihat ada 2 orang yang masuk kan. Nah terus gue cari-cari yang anak Alpus kok kayaknya nggak ada yang mau masuk stay gitu. Iya. Emang iya? Gua kalau gue nggak bisa deh. Maaf, tolong soalnya. Makanya dari ranking 1 sampai 10 gitu. FK semua kan. Biasa. Nah yaudah gue nargetin di situ di SNM itu. Terus di akhir-akhir ada 1 orang kan yang tiba-tiba milih stay. Kok gue nggak tahu? Ingat gue. Awalnya mau FK tiba-tiba jadi stay kan, gue juga bingung kan. Anjir jauh ya. Jauh sih. Siapa ya? Ketik di chat dong. kok lu nggak tahu sih? Gue nggak tahu. Tolong dong, gue nggak tahu. Ini sekarang kita baru Yang bareng gue aja ya. Cewek kan? Iya. Cewek. Ah, lu Ini gimana? baru kan sekarang. Nggak maksud gue sama-sama stay kan? Iya sama-sama stay. Iya berarti bener. Gimana sih, Yud? Oh iya. Nah pas dekat-dekat kan berarti gue ngecek kan ternyata di ITB ada jalur peminatan. Oke. Nah sebenarnya di stay itu kan ada 6 jurusan tuh. Yang gue tertarik tuh elektro sama teknik telekomunikasi. Yang ada peminatannya itu di teknik telekomunikasi. Jadi karena yang di atas gue udah daftar stay yang umum, jadi ya gue why not daftar yang telkom aja Oh lu langsung. telkom penjurusannya? Iya yuk. Oke, asik Iya. sama persis, mantap. Farhan bimbing saya ya. Belajar, Yud, Gitu sih. Belajar, nontek mulu. Bimbing sama dengan belajar. Orang-orang tuh emang nggak ngerti bahasa bimbingan. Ya. Gue tau lu dari SMA. Lanjut. Udah kan? Oh, udah ya? Gimana Gaby? Oh udah ya. Oke. Oke. Jadi gue nggak pernah pengen masuk jurusan gue sekarang. Gue tuh dari dulu tuh pengennya masuk yang kayak sosial humaniora gitu loh. Kayak hukum, fisip tuh. Nah, terus SMA tadinya tuh gue nggak mau masuk IPA. Gue tuh udah kan gue nggak ambil SMA 8 kan. Terus gue ambil Alpus biar gue bisa ganti jadi IPS gitu kalau nggak salah. Tapi ternyata nilai IPA gue bagus. Terus kayak bagus banget gitu. Akhirnya gue kagak boleh pindah. Ya maaf ada sombong ya.
Terus ya udah Nggak gue di IPA aja kan, kayak soalnya gue lihat-lihat nih Alpus bolehin anaknya buat daftar undangan tuh nyebrang, kayak ada yang daftar hukum dapet, pada anak IPA, anak ekonomi nyoba ekonomi terus dapet pada anak IPA kayak gitu. Terus gue kayak oh ya udah berarti boleh gitu ya, Gar? Kadang-kadang ada yang nggak boleh, negeri beberapa nggak boleh gitu-gitu sih. Nah terus Baru tahu gue. ya udah akhirnya gue mikir ya yang penting nilai gue bagus aja kan, jadi gue tetap bisa milih jurusan apa aja nanti. Terus nilai gue bagus sampai habis. Alhamdulillah. Seperti biasa. Dan terus gue udah pernah ikut itu kan, apa namanya, OSN ekonomi. Terus gue dapet jalur langsung ke ekonomi UI, tapi gue nggak ngambil karena ternyata passion gue nggak di ekonomi deh rasanya. Terus gue mau ngambilnya hukum aja. Tapi nggak boleh. Sama siapa? Orang tua. Hanya lu. Pertanyaan Menurut lu aja. Emang. Nggak boleh sama siapa? Lagi orang passion orang dipaksa-paksa. Ya tapi pertanyaan lu masa dilarang sama siapa lagi, Syat? Ya udah itu gue berantem sering banget anjir, sampai udah mau daftar SNM, daftar undangan. Akhirnya gue merasa kayaknya kalau gue durhaka gitu hidup gue nggak bakal lancar sampai habis gitu sih. Jadi ya udah gue memutuskan untuk ngeyain aja, suruhan masuk PK. Akhirnya gue daftar lah di SNM gue ke dokter baik di Indonesia yang nggak pernah ada undangan 5 tahun. Alpus nggak pernah dapet undangan 5 tahun. Terus gue udah kayak ya elah nilai gue udah cakep, tapi ya udah nggak, siapa tahu keberuntungan di gue. Tapi ternyata enggak. Tidak sama sekali. Kampusnya balas dendam. Habis ditolak. Ini kemarin yang nolak. Tolak juga kita tolak, santai. Aduh. Tapi ada kemungkinan gitu gak sih? Nggak tahu sih, Syat. Kayaknya sih enggak ya. Kenapa ya? Ya karena GB nolak terus jadi ditolak. Oh, nggak tahu sih. Tapi bukannya bawah lu dapat ya, Gap? Kagak ada yang dapat anjir. Yang dapat tuh Ada Fakih. yang dapat ya? Fakih UNS. Oh, gue pikir tuh ada yang dapat gitu. Afi dapat FKG. Terus kan gue mikirnya selama ini gue bakal dapat SNM kan karena nilai gue bagus. Jadi gue nggak pernah persiapan SBM. Sementara pengumuman SNM itu gue inget banget H-20 SBMPTN-nya sendiri. Kayak gue di bimbel aja main-main mulu anjir. Gue nggak pernah belajar. Tapi untungnya gue inget banget terakhir kali tryout bimbel itu tuh gue nyontek sama Farhan. Jadi nilai gue bagus. Jangan gue dong. Gue bawa lu lah anjir. Dilempar gitu. Terus gue masuk ya udah kelas yang paling pintar. Terus ternyata semua orang mau masuk FKUI anjir di kelas itu. Gue makin stres. Udah semua orang pintar, gue hanya goblok, gak pernah belajar SBM, gak punya buku, gak punya persiapan. Tenang dulu, tenang Ras. Gue gobloknya di kelas itu. Bukan gitu. Kan dia SMA 3 tahun belajar, Ras. Lu enggak kan? Ya gitu. Ya gue 1 tahun lah. Kalau dihitung gitu ya. Dari 3 lah. Kalau dihitung gitu. Lanjut. Tapi gue sebenarnya bingung juga kan, itu masih H-20 kan. Sementara selama ini gue kalau ulangan tuh belajarnya selalu H-1, kalau nggak hari H. Terus gue bingung deh, pokoknya gue bingung gimana caranya gue nyicil, karena gue nggak pernah nyicil seumur hidup gue. Ya udah itu akhirnya gue memaksakan, apalagi gue takut gue nggak dapet PTN. Terus akhirnya gue hari itu juga gue daftar SBMPTN kan buat pilihan jurusannya. Nah karena aslinya gue nggak mau FK, akhirnya pilihan kedua dan 3 gue Teknik Industri UI sama Keselamatan dan Kesehatan Kerja FKM UI. Terus habis itu ya udah deh gue akhirnya mulai belajar kayak orang gila anjir, gue tiap hari belajar pokoknya. Terus ternyata gue merasa pas hari SBM kok gampang kimianya. Terus gue merasa ini kalau misalnya gue gampang, orang-orang yang udah persiapin 3 tahun, maksudnya yang kayak bukan kayak gue gitu 20 hari tuh pasti masuk dong. Terus gue udah kayak udahlah kayaknya gue teknik industri aja. Terus ternyata pengumuman SBM berkata lain. Tuh. Gimana SBM nih kimianya gampang nggak? Maaf ya. Kimia nggak gue tentu kalau nggak salah. Tapi bukan gue doang yang ngomong kayak gitu.
Rasanya menyerang banget. Kimia doang yang gampang, kimia. Itu oh, Iya, itu ngerjain kimia gampang SPM. emang. Gampang. Menyerang rasanya. Maaf ya, gue jujur-jujur Ya beda aja. level emang, aduh. Ya beda Ras. Otak kita dipakai 1% kayaknya kagak Ras. Ada ke Farhan lagi deh. Ada struggle apa yang dialamin? Kayaknya nggak ada struggle ya. Maksudnya struggle gitu-gitu aja dari. Ayo Han, nggak ada lah dia lancar. Ya alhamdulillah lancar, cuman Iyalah. Gary. salah satu yang gue tangkap dari SNM tuh sebenarnya ada triknya. Apa tuh? Jadi lu dari awal tuh lu ngapain sih peduli PKN gitu-gitu, pelajaran-pelajaran gak jelas. Bayangin gue paralel ranking nilai untuk semuanya tuh 20-an. Sat. Terus ranking yang MIPA bahasa tuh 7 apa. Jadi kayak ngapain gue belajar lama-lama di yang gak bakal gue pakai gitu. Jadi kalau mau SNM gitu sih caranya. Juga sih. King 7. Kalau lingkungan sekitar lu support aja ya. Ya berhubung waktu gue, ya kan gue dapet inspirasi Telkom itu kan dari bokap juga. Iya. Jadi ya semuanya support. Iya, auto support pasti itu. Kalau Gaby? Tadi udah. Ya turut berduka. Iya, makasih ya. Nggak apa-apa. Tapi sekarang maksudnya aman-aman aja kan, kayak menjalaninya enjoy aja kan. Oh, sebenarnya kalau ya gue sombong lagi anjir. Kalau kesulitan secara Gak apa-apa, kita akademis, harus orang sombong. kalau secara Asli nggak apa-apa kalau ya, dia sombong. ya nggak apa-apa sih sejauh ini. Cuma gue masih mencari motivasi internalnya aja, belum dapat sampai sekarang. Doain ya. Kalau yang gue pikir lu kan nggak sesuai yang lu mau ya. Tapi lu ntar bakal kerja di yang lu sekarang masuk ini apa enggak? Gimana? Sampai sekarang masuk ini. Kan lu aslinya kan lu nggak mau FK kan? Nah sekarang lu FK. Kan kalau FK ya jadi dokter dong. Nah tapi lu pengen jadi dokter atau ya udah lu cuma dapat gelar FK-nya aja kan, kayak misalnya si dokter Tirta kan dia kayak cuma sekedar lulus FK tapi dia nggak jadi dokter gitu. Nah lu tuh pengen yang jadi dokter atau jadi. enggak ntar deh? Bisa nggak jadi sih. Tapi Bisa nggak jadi tapi berarti. mestinya udah keburu di sini anjir, udah 2 tahun gue. Jadiin aja lah. Ya, nggak ada plan untuk membelot. Iya kan banyak tuh. Jadi sebenarnya gue mau membelot semester 1 tingkat 1 itulah yang 2019 kesempatan kita SBM berikutnya itu. Tapi IP gue nggak bisa jelas. membelot gitu. Iya jelas dong. IP lu berapa Gen? Sebut ya. Langsung sebut. Gas. 4. Nah, gimana caranya membelok gitu ya? Orang-orang angkatan gue juga udah keburu tahu gitu. Ini orang 4, masa gue belok? Itu rasanya kalau mau ngeluh, aduh sebenarnya nggak mau di sini. Berapa IP? 4. Nah, begitu kan. Anda jangan gila dulu Tapi rada bingung juga ya. Maksudnya kalau lu jadi Gaby gimana Yud? Ya, Lu akan tetap membelot apa gimana? tahu ya gue pinter anjing kalau gue jadi Gaby ya. Tahu gue pinter, susah anjing gimana ya? 4 terus mau di mana ya, kayak 4 deh. Susah anjing. Ya kalau gue mungkin ya kalau orang tua nggak ngebolehin susah juga Syat. Iya sih. Terus ngulang setahun tuh sebuah PR juga kan pasti. Jadi maba lagi. Kecuali lu lahir 2003 atau 2002 mah enak-enak aja mungkin. Coba ke Faras kali, Faras. Gimana? Ran? Paras. Gimana perjuangan lu? Paras. Berjuang gak sih? Ya keras perjuangan. Diperjuangin Allah. Perjuangan ya. Ceritain dong. Ceritain Ras. Ini semua karena saya berdoa, Ya jelas sih. sholat, dapat alhamdulillah. Nah gue tau niat lu dari kotor, ya Allah. Coba Ya, lu ceritain mau aja, Ras. di sipil dari kelas 10 atau beneran kayak gue kelas 12 baru nyari nih kuliah di mana? Oh kalau soal jurusan gue emang beneran baru nyari itu kelas 12. Soalnya kayak gue sebenarnya jujur gue udah mikirinnya dari awal SMA. Cuman kayak sampai kelas 12 tuh kayak masih belum nemu. Aduh nih gue passionnya di mana ya, atau apa? Atau aduh gue nyamannya di mana ya? Sampai pas mau daftar talent scouting. Nah pas gue lihat-lihat, yang menurut gue menarik tuh cuman antara metalurgi atau enggak sipil. Cuman waktu itu tuh Oh ya. kalau nggak salah metalurgi itu ada yang udah ngambil apa gimana gitu.
Jadi ya udah gue bilang gue mau sipil aja. Karena menurut gue itu yang menarik sih. Jadi ya udah gue coba sipil dan alhamdulillah keterima. Keterimanya gimana terus? Pas hari pengumuman ceritain kali hari pengumuman. Seru kayaknya. Ya. Tunggu Ras, nih lu paralel ranking berapa dah? Dulu dah. Paralel lu kita seangkatan berapa sih? 9. Gue aja udah 90. Iya, 92. Gue 80-an. Gue udah lupa berapa. 80-an. Gimana caranya tuh? Interesting point. Gua aja 52 loh. Tenang Syat, tenang dulu Syat. Coba diceritakan hari pengumuman. Mungkin kita bisa menelaah lebih jauh. Iya Ras. Enggak, gue nyogok, astagfirullahaladzim. Bokap gue gak sekotor itu. Gak ada yang bilang lu nyogok. Lu bangsat. Gak ada yang bilang lu nyogok. Dari episode 1 lu udah bilang. Episode 1 lu udah bilang. Bokap gue denger gimana ya Allah. Kasihan bokap gue. Gak bisa bayangin bokap gue udah kerja keras. Bayi bilang anaknya nyogok, astaga. Maaf Om Doni, maaf. Nggak ada yang bilang lu nyogok. Enggak bisa. Enggak ada yang bilang lu nyogok. Nelpon kemarin. Iya, orang nggak ada yang bilang. Kalau friend. Kenapa sih? Kalau friend. Enggak, mungkin ini aja. Kalau friend. Cara lu beda dari yang lain soalnya, jadi lumayan unik aja. Ya sebenarnya sama aja kayak mandi dulu pada nggak sih? Sebenarnya sama aja kayak mandi dulu pada, cuma ya gue nggak tes aja. Enggak, tapi kayak lu tuh unik banget Ras, maksudnya lu bisa berubah gitu loh, kayak awalnya udah enggak, terus iya kan pasti lu kayak kaget dong. Awalnya kaget, cuma setelah gue naik temen-temen gue, ternyata itu nggak gue doang, emang banyak. Oh ya nggak Jadi dari klarifikasi udah banyak nih temen lu sekarang ya. Kan waktu itu kan gue tanya ada nggak yang kayak lu, terus lu bilang kan, nggak tahu, gue nggak nanya yang lain. Kan? Gue belum nanya kan. Nah, terus lu nanya jadinya kan. Ternyata ada. Ternyata banyak temen lu. Ternyata lumayan lah. Gitu. Berarti ini glitch website UI ya? Glitch website berarti. Bisa. Mungkin ya. Kan gue nggak tahu. Kan nggak tahu internal. Bisa alasan. Bisa. Mungkin. Bisa alasan. Jadi kira gue ngelak aja. Gak ada yang bilang, kenapa sih? Yuda gimana Yuda? Kalau gue dari SMP setiap ditanya mau kuliah di mana, gue selalu jawab ITB ITS. Sampai akhirnya SMA, terus gue ngeliat kan ranking gue nggak pernah 10 besarnya, kayaknya nggak pernah dari kelas 10 kan, merasa tolol banget kan, anjing gue tolol banget nih kayaknya. Terus ya udah gue realistis, ditanya orang mau masuk mana, ITB ITS BINUS. Jadi ada tuh yang ketiga tuh. ITB. Terus waduh. Unbra. Iya. Terus ya udah kan. Waktu kelas 12, gue sempat daftar talent scouting juga sih kayak Faras. Gue daftarnya elektro. Oh, lu tes daftar juga bukan PPKB doang. Gue PPKB deh. Sorry. Gue PPKB. Daftar elektro. Terus pas hari pengumuman, gue nggak berani buka kan. Bukan nggak berani sih ya, namanya lu takut kan sih. Terus gue tahu ada ranking yang di atas gue. Daftar elektro juga kan. Gue nanya dia dong, keterima nggak? Enggak. Lu gimana Yud? Oh nggak usah dibuka berarti. Ya udah. Sampai sekarang gue nggak pernah buka tuh nilai pengumuman PPKB gue nggak pernah buka. Lah, kalau bisa keterima gimana? Iya. Tapi nggak mungkin sih. Ya kan pada nyatanya enggak dong. Iya maksudnya. Iya sih. Mungkin. Mungkin. Gue nggak ada yang keterima kok. Ya kan soalnya logikanya kalau yang atas gue aja enggak, gue juga enggak gitu. Tapi kita PPKB terus ya udah sih. Angkatan kita yang keterima. Iya dikit. Banyak tes. Dikit banyak tes. Iya kan kita sekolah beruang. Yoi. Terus ya udah habis itu SBMPTN, gua bimbel segala macem. Waktu tes sih sebenarnya emang sih maksudnya nggak sesusah yang dipikirin gua, tapi gua ya mungkin gara-gara gua gadir kali ya waktu milih tuh gua milihnya ITB, Elektro ITS sama Teknik Komputer ITS sama Elektro UI kayaknya yang gua pilih. Jadi tiga-tiga gadir tuh kan. Terus waktu pengumuman ya nggak keterima. Terus akhirnya lumayan agak sedikit gila. Yang pasti orang tua pasti udah daftar mandiri mana aja gitu kan. Tapi gue kakak cuman pengen ITS gara-gara ITB nggak ada mandiri kan waktu angkatan kita. Terus gue cuman daftar ITS. Gue tiba-tiba gue tuh nggak tahu kalau gue tuh didaftarin Telkom sama ortu gue. Terus tiba-tiba gue dapat SMS kan diterima Telkom. Gue kayak apaan nih, kayak ditelepon, tapi gue bilang boleh nanti dulu nggak, saya pikir dulu 3 minggu soalnya ada pengumuman ITS kan.
Terus ya udah untungnya ITS tuh nggak pakai tes, jadi kayak guanya ya udah tinggal masukin nama doang kan. Iya. Waktu pengumuman keterima. Terus ya udah jadi ITS. Tapi gua ITS pun mandiri gue dapetnya pilihan ketiga. Karena tuh gue sebenarnya pengennya teknik komputer. Terus yang kedua gue pilihnya, gue ini agak sedikit random sih. 3 pilihan, gue tahu temen gue 2 udah dapet ITS kan. Yang satu itu dapet sistem informasi, yang satu teknik elektro kan. Yaudah gue yang pertama idealis gue teknik komputer, yang 2-nya ini gue ngikutin 2 temen gue, yang satu sistem informasi, yang satunya teknik elektro. Terus waktu pengumuman dapetnya teknik elektro. Ya udah, bersyukur aja sih gue. Oke. Kalau lu Sat? Kalau lu gimana Syat? Nah, Ya kalau kasih tahu Syat. gue dari dulu pengen masuk IT. Karena ya bokap gue IT, terus gue dari dulu cuma bisa matematika, yang IT matematika. Nah dari dulu gue pengen, nggak tahu tuh mau masuk mana. Yang gue tahu cuma ITB sama UI. Ya udah gue bilang ITB. Terus lanjut. Terus di kelas 12 gue lihat, terus gue ikut ini kan open house-nya Ilkom UI yang komputer. Fasilkom. Nah gue jadi tertarik gitu kan, bagus nih, ya udah gue mau UI. Dan melihat nilai gue yang begitu, ya menyedihkan gitu kan. Ya walaupun masih tengah-tengah gitu kan, kayak sebenarnya kita mirip-mirip Mas Syat. Iya, pas SNM gue tuh Raihan kan di atas gue ya. Dia bisa SNM terus dapat kan anjing gitu kan. Soalnya dia pintar. Dia ngambil yang angkatan pertama kan. Iya sih. Maksudnya itu gua di bawahnya 1 anjing. Kalau lu milihnya yang sama kayak dia kayaknya masuk Syat. Gua enggak dapat SNM. Enggak, maksudnya kalau lu milih yang sama kayak yang di atas lu itu. Enggak, gua enggak dapat slot SNM. Lu enggak dapat jatah SNM maksud. Iya. Oh, enggak dapat jatah SNM. Akhirnya yang dapat jatah SNM tuh Raihan. Oh, terus dia dapat pula kan. Kan anjing banget kan. The best banget yang orang. Ya udah gua coba PPKB sama TS kan. Tadinya PPKB gua enggak dapat tuh. Nggak dapat slot juga, terus gue minta sama Bu siapa namanya, Bu BP, Bu Desva ya, Bu Desva. Bu Desva. Gue minta gitu kan, ya udah dapat slot PPKB sama TS, walaupun akhirnya nggak keterima juga gitu kan, karena nggak tahu sih 2 di atas gue milihnya ilmu komputer juga. Oh iya. Jadi ada nih 1 orang inisialnya apa, jadi dia sebenarnya udah dapat UGM ilmu komputer, terus dia TS ilmu komputer kan, anjing kan, dapat lagi itu orang hebat juga sih, dapat gitu kan, anjing Dia lagi batuk ini Chat, dia lagi batuk ya. Ya udahlah, kan gue kayak ya udah coba belajar SPM gitu kan. Ya walaupun gue juga males-malesan gitu, kayak elah apaan gitu kan. Orang itu niat semua, orang progres gitu kan. Terus gue juga orangnya kan pemalu gitu kan, progres males anjing. TO nilainya ya gitu-gitu aja. Terus SPM ya udah pasrah gitu kan. Gue ngasal, apalagi dengan rumor yang nggak ada minus kan, ya jadi jawab semua. Oh iya, kita waktu itu ada rumor segala macam tuh. Aduh, nah ini jadi makin pusing kan, kayak udah gue SBM aja susah kan, gue cuma bisa TPA sama matematika, yang lain nggak bisa semua, gue udah bodo amat, IPA Fades gitu kan. Ya udah kan, terus tambah masalah itu, jadi gue makin pusing. Terus gue juga ini pas SBM gue juga kena herpes zoster, jadi kayak oh iya, gue pernah kena tuh, sakit banget. Jadi di atas mata gue kayak ada radang gitu, kena saraf gitu kan. Lu di atas mata? Apaan? Di atas mata lu kena ya? Iya, di atas alis gini. Nggak boleh lihat itu rasanya. Nggak enak. Ya makanya, terus gue ngerjain SBM pusing-pusing gitu kan, kayak anjing skip lah. Ya gue udah fix banget, nggak bakal dapet. Cuman gue masih berharap gitu kan, pas pengumuman SBM. Oh iya, ya pastilah. Ya nggak dapet kan, terus nangis gitu kan, sedih gitu. Habis itu langsung coba semua mandiri gitu kan. Mandiri gue semua cobain, pokoknya milihnya matematika sama komputer udah. Nah ada satu hal yang kocak tuh, mandiri UGM, betul. Oh iya, betul. Gue nggak baca ininya, tata tertibnya. Terus? Kenapa? Gue kira nggak ada minus, ternyata ada minus kan. Oh lu ngomong kan? Gue ngomong sama Yuda, Yud gimana Yud? Iya. Terus gue nanya, nggak ada minus kan? Ada bego, nih di foto sama dia soalnya, anjing. Iya, gue gak foto soalnya lah, ada minus goblok gue bilang. Ya udah fix gak dapet. Lucu banget tuh, dia nanya gue gimana?
Loh? Ya udahlah kan. Terus semua mandiri nggak dapet. Terus ITS juga. ITS apa? Oh iya itu sehari setelah utuh lah kita ada pengumuman ITS. Iya. Gua Soalnya gue masih di UGM. pokoknya lu pada tahu kan minimal duitnya berapa? Gua nggak tahu. Jadi gue bayar. Ada kan? Nggak ada, Waktu nggak lu ada. daftar Itu ada minimal ya? Enggak, iya minimal karena sesuai dengan pelajarannya. Tapi kalau minimal tentang Iya itu maksud gue. minimal masuk. Oh nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu siapa? Gue juga nggak tahu itu. Masa lu nggak tahu? Gue nggak tahu, tapi gue kayak mengira-ngira ini kan minimalnya 75 kan di elektro ITS. Terus gue kayaknya 100 nih masuk nih. 100. Gue masukin 100 dirinya ya. Ya gue masukin ya sesuai yang diminta aja gitu kan. Ya udahlah. Gak dapet gitu kan. Terus gue sempet kesel banget gitu kan. Gue nggak tahu mau kemana. Gue mencoba kayak lihat universitas lain tentang jurusan yang nggak ada akademisnya kan, kayak film gitu kan. Tapi kampusnya kagak dirawat, jadi gue kayak rada. Kalau BINUS nggak kerawat gitu ya filmnya? Kagak, enggak, bukan BINUS. Ada IKJ. Oh, iya. Uki ya? IKJ. Gue datang ke sana kayak, aduh, emang kagak dirawat anjing, fix. Suram. Ya udah, gue akhirnya masuk ITB cabang Kemanggisan. Aku juga ITB cabang Timur. Nah, ya gitu. Ya sekarang menjadi pilihan yang terbaik sih. Maksudnya kayak gue nggak menyesal sama sekali. Maksudnya kayak gue masuk sini juga happy aja gitu. Di sini gue merasa kayak lebih diapresiasi aja. Kayak dulu tuh kagak ada apa-apanya padahal. Oh mungkin kalau masuk ITB juga jadi kayak gitu lagi rasanya. Iya, kayak gue nggak mungkin diapresiasi aja karena gue kemampuannya gue segini, terus gue pesimis orangnya. Ya. Lanjut kali nih. Lanjutkan. Tips dari kalian kayak biar milih jurusan tuh sesuai passion gimana, terus ya nyari tahu jurusan tuh gimana sih caranya, sama menurut lu pada tuh kayak penting gak sih nyari tahu tentang jurusan gitu-gitu, mulai dari Gaby lah inilah. Menurut gue penting banget sih nyari jurusan, meskipun yang dulu gue cari bukan jurusan gue sekarang. Menurut gue pokoknya itu ngasih banyak insight yang lo butuhkan gitu sih tentang itu. Misalnya gue dulu pernah nyari-nyari tentang kriminologi, ilmu kesejahteraan sosial, pokoknya hal-hal jurusan-jurusan yang kayak pokoknya keadilan. Apa ya, yang kayak aneh banget sih, tapi apa sih yang dipelajarin. Tapi kayak jadinya gue kalau udah cari-cari tuh tahu gitu, terus prospek kerjanya kemana. Dan menurut gue itu penting banget sih. Jadi kayak setidaknya kalau dijawab tuh bukan passion doang, tapi lo ada gambaran setidaknya lo bisa kerja kemana. Kalau misalnya jurusan gue sekarang ya ketahuan sih, pokoknya cari aja yang paling terbaik di mana. Sudah jelas. Arahnya sudah jelas. Ya. Kan cara cari tahunya gimana dah? Kayak lu ada sumbernya gitu. Ya, apakah lu datang ke kampusnya, apakah lu lihat website aja gitu gimana? Oh, websitenya iya. Terus gue pernah nyari-nyari kayak matrikulasi kuliahnya apaan gitu sih kayaknya. Terus ada kayak itu kan website kayak Youth Manual deh kalau nggak salah. Gitu-gitu sih, sama datang open house paling. Gue datang open house-nya FTUI anjir. Nggak jelas banget. Open house tuh gue nggak pernah tuh. Oke, gue akhir-akhir ada goblok gitu mau milih mana ya. Di buku sendiri gue akhirnya. Apa Ras? Apa? Santai. Gimana Farhan? Kalau gue sih nyari tuh krusial sih, soalnya ya lu ntar kerja mau jadi apa itu kan 99% itu mirip jurusan lu kan, kebanyakan orang. Kalau gue sendiri sih gue dari SMA mulai nyari mata pelajaran yang lu jago atau lu seneng kerjainnya gitu. Kayak gue dulu ya fisika, matematik gitu-gitu kan. Terus gue nggak suka namanya biologi sama kimia. Ya udah itu udah tanda-tanda kan, berarti gue emang ya harusnya di yang ya elektro nyambung lah gitu kan. Nah kalau nyari jurusannya sendiri kan gue teknik telekomunikasi kan. Itu awalnya gue bener-bener nggak tahu gitu ini apa gitu kan. Ini soalnya agak baru gitu kan. Di ITB tuh baru kayak 2008 kayaknya baru ada tuh. Nah gue nyari-nyari di terusnya ITB, gue nyari struktur kurikulum kan. Nah gue baca satu-satu judulnya apa aja, bahasannya apa aja, terus gue banding-bandingin tuh sama yang stay yang lain kan. Nah ya udah gue kebayang dari situ sih. Ya udah gue emang udah serk sama struktur ini, ya udah gue jalanin aja. Kalau lu Chat, gimana Chat? Gue ya perlu sih, cuman untungnya dari gue udah tahu dari dulu sih mau ngapain. Jadi ya gue nggak nyari-nyari. Tapi penting banget buat nyari ini, karena masih banyak orang yang salah jurusan ya, dan itu nggak enak banget. Makanya kayak dari sekarang kalau lu masih SMA ya dari sekarang udah nyari-nyari gitu, wajib banget buat nyari-nyari, jangan entar-entaran. Jadi kalau entar-entaran milihnya jadi bingung. Nah gitu. Kalau lu Ras, kalau lu gimana?
Oh ya, lo aja nyarinya akhir-akhir. Iya, ya? gue aja sebenarnya nyari akhir-akhir, makanya sebenarnya setelah dipikir-pikir kayak datang open house, terus nge-search di internet, nanya-nanya siapa kayak mungkin keluarga lu yang jurusannya beda-beda buat dapet insight baru. Itu penting sih. Kayak gue juga sebenarnya nyesel banget di akhir-akhir. Kayak akhirnya gue yang bener-bener searching di Google sendiri, dan akhirnya gue masuk sini. Sampai sekarang gue gak terlalu nyesel amat sih, meskipun ya susah banget kalau boleh jujur jurusan gue ternyata. Tapi ya jalanin aja. Lu lihat gimana? Kalau gue sih penting ya, kalau dibilang penting banget ya. Maksudnya biar gue selalu benci dengan orang-orang yang ngomong gue salah jurusan, karena ya lu yang kuliah masa lu nya nggak nyari tahu, kayak yang menurut gue sangat nggak make sense aja untuk orang nggak nyari dia mau kuliah di mana sih. Paling simple nyari lu mau masuk mana tuh menurut gue, kalau lu mau gampang ya lu cari pelajaran SMA yang lu bisa deh, kayak misalnya apa, terus baru lu cari jurusan yang nih yang gue bisa tuh di mana aja. Jadi kayak memperkecil lingkup lu bisa milih jurusan apa aja. Kalau kayak gue kan, gue sukanya matematik doang sebenarnya yang gue bisa, tapi gue tuh nggak mau matematik karena nggak tahu kenapa gue nggak ngelihat diri gue ada di matematik. Terus gue mikir fisika, gue suka fisika tapi cuman pas bagian listrik doang yang gue lumayan paham, sisanya skip banget lah pokoknya. Terus ya gue lihat elektro, ya masuk ke sana. Jadi ya udah, gue dari awal dirinya langsung milih elektro. Sama sebenarnya gue pengen milih komputer karena emang gue suka banget tentang komputer. Jadi ya kalau nggak komputer elektro, tapi masuknya elektro gitu sih. Sama buat mikir kerja bakal di mana aja, menurut gue sangat penting. Oh ya, mikir kerja juga tuh. Gitu. Nah kan dalam milih jurusan itu kan sebenarnya agak membingungkan juga ya, apalagi kalau udah disangkut pautin sama kampusnya. Menurut lu pada pas milih lu mau kemana, lu lebih mentingin jurusan atau kampusnya dulu? Sebaiknya dua-duanya sih. Cuma Semua jawaban yang menarik. Lu bener mikirin langsung dua-duanya gitu kan? iya, soalnya kayak gimana ya, misal lu jurusan dulu, tapi kampus itu kayak lu dapet kampus yang lu kepikiran untuk milih ke kampus yang tidak terkenal atau kayak ya misal akreditasinya lebih jelek dibandingkan yang lain gitu di kampus itu. Kayak itu kan berarti kayak lu cuma formalitas doang kan ada di situ. Jadi kalau bisa ya tetap jurusan dulu. Cuman kayak lu cari-cari jurusan yang emang kuatnya di kampus yang kuatnya di jurusan itu. Bener juga sih. Tapi kan kemampuan orang beda-beda. Gimana? Kemampuan orang kan beda-beda. Nah itu agak susah sih. Cuman kalau lu kan di bidang IT kan, Cap? Iya. Ya binus, ya lu tahu sendiri lah IT-nya kayak gimana kan. Sangat diperhatikan kan. Iya. Oh ya, susah mampus. Nah, yang kayak gitu maksud gue kayak, jadi lu walaupun bukan yang kayak kampus yang semuanya bagus, semua jurusannya bagus, ya lu milih kampus yang spesifik tentang itunya, jurusannya. Menurut gue sih bagusnya kayak gitu. Cuma ya kalau emang kepepet sih kata gue jurusan sih. Iya, setuju gue. Kalau Gaby gimana, Gap? Gue juga dua-duanya sih menurut gue, karena gini, kayak banyak banget teman-teman gue di fakultas gue itu tuh mereka kayak FK harga mati kan. Oh iya. Di mana aja kayak nggak apa-apa gitu. Iya, yang penting dokter FK gitu. Nah, terus tapi menurut gue karena ngutamain jurusan banget, menurut gue mereka yang dirinya nggak masuk di universitas gue gitu, jadinya kayak nggak berani buat ngincer kampus yang paling bagus gitu menurut gue. Kan padahal kayak nggak ada yang tahu gitu loh. Siapa tahu kemampuan dia bisa masuk ke kampus tersebut. Jadi menurut gue emang dua-duanya harus dipikirin secara rasional dan mengukur kemampuan juga. Tapi jangan jadiin itu hambatan itu sih. Jangan jadinya lo lowering your expectation. Terus kayak ya udah deh gue yang di sana aja pasti keterima karena kan maunya FK kayak gitu. Itu sih. Ya sebenarnya belum tentu juga nggak sih? Iya. Karena belum tentu juga sebenarnya. Iya. Kalau gue sih ya kalau yang mentingin mana, yang pasti ya jurusan sih. Kalau gue ya jurusan, kampus tuh penting, tapi jangan ini sih, maksudnya yang mungkin yang dimaksud paras jurusan atau kampus tuh bukan secara lurus gitu loh, tapi kayak misalnya gue pengen jurusan elektro, tapi kayak gue karena maunya UI banget, gue jadi ngambil jurusan lain gitu loh. Kayaknya yang dimaksud itu sih. Jadi kayak menurut gue lu mau di kampus yang itu, mau gitu kan, misalnya milih kampus. Iya. Nah maksud gue ya tetap pilih jurusan lu. Kayak kalau misalnya lu ngerasa gue nggak sanggup nih di UI, ya gue bakal milih jurusan gue yang gue pengen, tapi tetap melihat kampusnya paling nggak yang grade-nya tuh nggak jelek sama sekali gitu loh.
Itu sih kalau menurut gue tetap jurusan yang utama, kampus nomor 2 sih. Kalau lu, Syat? Ya kalau gue sama, gue jurusan sih. Maksudnya kayak kalau lu ngutamain kampus tapi jurusannya nggak ini, ya kan lu nggak enjoy juga gitu. Kayak ya bakal susah aja gitu. Yang didapat jadi cuman pride doang. Iya, maksudnya ya gitu sih ya. Walaupun gue nggak tahu cara bayanginnya gimana, tapi gue rasa bakal susah sih. Kalau lu, Ras? Kalau gue sih mikirnya gini, kalau gue tetap ngutamain jurusan, terus kampus tuh kayak jadiin sebagai motivasi aja, kayak bisa nggak sih sebenarnya? Bener. Bener. Tapi maksudnya ya jangan sampai lu nggak, misalnya tetap kalau bisa yang lu usahain dapat yang paling atas emang harus tetap menurut Iya. gua. Cuma kayak jangan bener-bener mikir sampai kayak gue harus kesini banget. Iya. Enggak, jangan. Menurut gue jangan gitu sih. Kita masuk pada segmen terakhir pada podcast ini. Lucu banget tuh. Kenapa sih? Begini. Ya, Ayo, Chat. ini kata-kata terakhir buat sebelum podcast ini ditutup ya. Nasihat buat para pendengar. Siap, kasih tahu, Syat. Ya, kalau dari gua jangan pikirin orang lain, pikirin lu diri sendiri. Lu harus tahu lu maunya apa. Ya itu sih, kalau lu tahu lu maunya apa, gue yakin lu pasti niat untuk mendapatkannya. Yo, jangan ikut lah ya. Kasih tahu. Aja dari Lanjut, kasih tahu, Gem. Dari Gaby gimana, Gem? Gue Jadi lo orang pintar ntar dia bilang. Pinter banget. harus berusaha yang terbaik dulu lah pokoknya untuk dalam hal pun. Kalau emang lo mau berjuang suatu hal ya harus maksimal. Tapi ada satu hal yang mau gue highlight, mungkin lo sebenarnya nggak tahu gitu kan, hidup tuh mau naruh lo di mana. Jadi harus tetap berprasangka baik dan ikhlas gitu. Karena meskipun gue ya nggak mau di sini gitu, tapi akhirnya gue bersyukur juga karena kayak teman-temannya baik banget, terus dokter-dokternya, maksudnya kayak dosen-dosennya tuh bagus-bagus banget, dan kesempatan berkembang gue di sini tuh banyak banget. Jadi kayak kalau misalnya gue merutuki diri dan gue nggak open to new challenges kayak sekarang, pasti gue akan terjebak di kebencian pada diri gue sendiri dan hal-hal kayak gitu. Jadi emang kuliah dan masa depan itu tuh satu hal yang lo nggak bisa tahu gitu, prediksi mau kemana. Tapi karena hal itu lo harus berusaha yang terbaik dan ya ikhlas aja hasilnya. Menurut gue gitu sih. Ya, benar. Kalau soal ngomongin teman-teman gitu. Iya. Kalau nggak ikhlas nggak 4 soalnya ntar susah. Nggak gitu. Kan itu dia. Lanjut ke siapa nih? Farhan. Kalau dari gue sih, usahain semua yang lu lakuin itu lu tahu alasannya kenapa gitu. Kayak lu jangan sampai lu ngelakuin itu tapi nggak tahu buat apa, ngapain sih gue ngelakuin ini. Nanti akhir-akhir kayak gitu lu nyesel, dan itu bikin lu kayak clean plan gitu. Kayak lu mau kemana jadinya, terus mikirin yang lama terus muncul baru lagi. Jadi ya usahakan riset sama mikir gitu aja sih. Mas Yuda. Ada nggak? Kalau dari gua ya, kalau yang belum masuk kuliah ya cari tahu jurusannya. Kalau yang udah kuliah tapi nggak sesuai sama jurusannya, ya benar sih, coba ikhlas. Kayak ya ntar juga sebenarnya kalau lu kerja kan nggak selalu harus di jurusan yang lu tekunin kan. Jadi kayak ya paling nggak lu tetap harus usahain yang terbaik di kuliah lu sekarang. Sama gue punya kata-kata dari guru gue dulu sih, kayak intinya tuh kalau emas tuh ditaruh di mana aja tetap emas gitu. Jadi kayak kalau lu ada di kampus manapun sebenarnya itu nggak berpengaruh dari nilai diri lu sendiri. Jadi kalau lu tetap bisa berkembang ya lu bakal tetap kelihatan mau lu di mana aja. Keren. Jadi itu sih. Keren banget. Kasih tahu Keren ya. banget. Mungkin Mas Ras terakhir, Ras. Kasih tahu, Ras. Tutup dengan baik, Ras. Pokoknya kayak kalau misalnya lu ngerasain kayak aduh gue salah jurusan atau aduh gue nggak tahu ini gue mau kemana, kayak sama sih sebenarnya, yang penting ikhlas aja. Tuhan tuh pasti udah punya caranya sendiri. Jadi ya pokoknya jangan nyesel lah, lu jangan pernah kecil hati lah, jangan ngeluh. Ya sudah, ada yang mau diomongin lagi? Gue mau nambahin dah. Jadi Apa tuh? Ada. apa-apa. Jangan lupa doa, penting. Ini gue bawa Alpus dikit lah. Didikan Alpus emang Iya terbaik. lah. Saya barusan ditampar barusan. Prima dona Alpus. Benar. Ya guys, Itu penting. jangan Penting banget ya, kalau yang ateis terserah lu lah itulah. Faras gimana Faras? Faras kan, Gue alhamdulillah aman. Faras kan Masih doa alhamdulillah. dengan doa ya. Iya. Sholat gue. Ya udah, karena sudah mencapai ujung acara, mari kita tutup saja podcast kali ini. Jangan lupa follow Instagram Pengsu Podcast, boleh komen dan DM juga boleh. Yaudah, DM juga boleh. Kita yang jawab. Ngapain Dem? Yuda. Yaudah, saya Rasyad pamit. Yuda pamit. Pamit.
Ini serta dua Gaby dan orang. Farhan pamit. Ya, pamit. Memang belum diberi. kurang. Ya sudah, biar nggak terlalu lama kita sudahi saja. Saya Rasyad pamit. Yuda pamit. Harus pamit. Farhan pamit. Gaby pamit. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah.